Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Akibat Menggunakan Susuk Kodam. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang diangkat dari pengadaptasian sosial akan penggunaan susuk hingga berujung pada petaka. Di sebuah tempat di daerah Jakarta, hiduplah seorang wanita sosialita. Ia sendiri hobi berbelanja dan mencari penghasilan dengan cara mendekati suami-suami orang. Dia bernama Suci. Suci lahir dari keluarga yang sederhana, tidak miskin dan tidak kaya, namun segalanya berkecukupan. Namun tekad Suci yang berlebihan hingga membuatnya terjerumus dalam ambisi dan keinginan yang tidak habis-habisnya. Suci bergaul dengan wanita-wanita sosialita lainnya. Ia sendiri mendapat penghasilan lewat suami-suami orang yang ditemui atas ajakan teman-teman sosialitanya. "Ci, lu gak mau deketin Mas Andre?" tanya Mary. "Siapa atuh Mas Andre?" "Itu loh, bos kelapa sawit." "Emang dia belum punya istri?" "Udahlah, mana ada bos kelapa sawit belum punya istri." Berawal dari ajakan Mary yang menyuruh Suci untuk mendekati seorang pria tampan dan juga kaya raya bernama Mas Andre, Mary sendiri sengaja mengajak Suci agar dirinya mendapatkan bagian ketika Suci mendekati bos kelapa sawit itu. "Dia sekarang lagi di Jakarta, katanya ada proyek gede-gedean. Siapa tahu lu tertarik kan?" ucap Mary sambil menyolek Suci. "Gua agak takut sih, cuma ya bolehlah dicoba." "Ya udah, nanti besok lu ikut gua ya. Kita akan pergi ke apartemennya, sekalian ngobrol-ngobrol." "Oke, kabarin aja." Sebelum Suci pergi ke tempat apartemen Mas Andre, dirinya pergi ke suatu tempat yang nama tempat itu sendiri merupakan tempat Suci untuk mengabadikan kecantikannya. "Mbah, besok aku akan menemui orang besar, bisa tambahkan lagi gak susuknya?" "Kamu yakin? Sudah lebih dari 20 susuk yang telah terpasang." "Tak apa mbah, ini demi kecantikanku." Mbah Iroh tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri tidak bisa berjanji akan keselamatan Suci jika banyaknya susuk yang masuk ke dalam anggota tubuhnya. Namun Mbah Iroh sendiri memiliki jalan keluar yang lebih efektif. "Kamu mau lebih aman?" tanya Mbah Iroh. "Apa itu mbah?" "Susuk kodam itu lebih aman." "Apa efek sampingnya?" "Susuk ini akan mengendap dalam tubuhmu. Selain itu, mereka yang menatapmu akan merasa melihat wanita cantik karena pengaruh susuk kodam itu sendiri." "Baiklah mbah, mungkin itu yang terbaik buat wajahku." Mbah Iroh kemudian merebahkan tubuh Suci di kasur. Ia mengambil beberapa benda khusus yang akan dimasukkan ke dalam wajah Suci. Benda itu diyakini sebagai susuk yang kelak akan menjadi sebuah alat tidak normal untuk mempercantik diri. "Pejamkan matamu, tarik nafas dengan tenang. Ini agak terasa sakit. Apakah ini susuk yang berbeda?" "Aku tidak hanya memasukkan susuk dalam wajahmu, melainkan akan ada kodam yang kelak akan digunakan untuk mempercantik wajahmu dan pesonamu di hadapan orang-orang." "Baiklah mbah."
Suci menuruti permintaan Mbah Iroh untuk memejamkan matanya sembari mengatur pernafasannya agar pemasukan susu kodam itu berjalan dengan lancar. Selain itu, ada beberapa pantangan yang harus dihindari oleh Suci semasa dirinya telah dimasuki susu kodam tersebut. Ketika proses pemasukan susu kodam itu berlangsung, Suci merasakan ada sesuatu yang masuk pada tubuhnya. Dengan seketika, ia merasakan getaran hebat yang ada pada tubuhnya. Dengan seketika, dirinya berteriak kesakitan akibat dari pemasukan kodam yang dilakukan oleh Mbah Iroh ke dalam tubuh Suci. "Tahan, sebentar lagi." Rasa sakit yang dirasakan oleh Suci seperti ditusuk-tusuk oleh banyak jarum. Tidak seperti susuk lainnya. Susuk kodam yang dimasukkan oleh Mbah Iroh ini tergolong memberikan efek dan dampak tersendiri pada tubuh Suci. Setelah 15 menit kemudian, susuk itu sudah masuk dengan sempurna ke dalam tubuh Suci. Namun tiba-tiba ada yang berbeda dari tubuh Suci. Wajahnya semakin mengencang dan pinggulnya sedikit melebar. Matanya berbinar indah seperti wanita cantik lainnya. Mbah Iroh kemudian mengambil air putih untuk diserahkan kepada Suci. "Kamu sekarang sudah menjadi wanita yang sangat cantik." Suci kemudian terbangun dan mengambil cermin dari tas miliknya. Ia terkejut ketika mendapati wajahnya menjadi sangat simetris dan beberapa perubahan lainnya dalam tubuhnya itu. Ia kemudian berterima kasih kepada Mbah Iroh karena telah memberikan susu kodam yang sangat ampuh kepadanya. "Jangan lupa, kau tidak boleh makan pisang." "Baik, Mbah, aku ikuti pantangan itu." Setelah itu, Suci kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan pertemuannya dengan Mas Andre. Keesokan harinya, Mary menghubungi Suci. Ia memberikan alamat lengkap beserta apartemen yang akan dijadikan tempat pertemuan antara dirinya dengan Mas Andre. Selang 1 jam kemudian, Suci mendatangi lokasi tersebut. Ia melihat Mary dengan seorang pria tampan yang menggunakan pakaian sangat rapi. "Oh, itu Suci," ucap Mary sambil menunjukkan wanita yang akan mendatanginya. Entah mengapa, di saat Suci berjalan ke arah Andre, hati Andre berdegup kencang. Baru kali ini bertemu dengan wanita cantik yang ada di sekitaran ibu kota maupun dirinya bukanlah seorang artis. "Halo Pak, saya Suci, temannya Mary." "Halo Suci, perkenalkan, saya Andre." Mary langsung menyenggol tubuh Suci seraya membisiki, "Lu makai susuk lagi?" "Udah, jangan berisik, ini demi lu juga kan?" Mary hanya tersenyum-senyum. Ia kemudian meminta izin kepada Andre dan Suci untuk meninggalkan mereka berdua karena ada urusan lain. Kini tinggallah mereka berdua dalam satu meja yang sama. Andre masih memandangi wajah Suci sambil senyum-senyum sendiri. Tampaknya Andre sudah terpikat dengan kecantikan yang dimiliki oleh Suci. Mas ngelamunin apa?" tanya Suci sambil mengibas-ngibaskan kedua tangannya ke arah Andre. "Oh, enggak, saya hanya takjub lihat kecantikan wajah Suci." "Emang wajah Suci kenapa? Jelek ya?" "Enggak kok, Suci cantik sekali. Saya baru pertama kali lihat wanita secantik ini." Suci tersipu malu. Ia kemudian bertanya-tanya kepada Andre mengenai pekerjaan dan bisnis yang dilakukan oleh Andre di ibu kota. Andre menjelaskan secara detail dengan wajah yang benar-benar penuh percaya diri. "Jadi nanti malam kamu sibuk gak?" "Malam nanti emang mau kemana?" "Aku mau ngajakin kamu makan malam di restoran favoritku." "Boleh Mas." Akhirnya Andre pun memberikan alamat lengkap kepada Suci untuk acaranya di malam hari.
Malam harinya Andre sudah menunggu di restoran. Suci kebetulan telat karena dirinya memang harus berdandan layaknya seorang wanita yang akan menjadi rebutan banyak pria. Setelah 30 menit kemudian, Suci menemui Andre di restoran yang akan menjadi tempat makan malam keduanya. Memang restoran itu tidak terlalu ramai, namun dirinya sangat nyaman dengan memposisikan diri sebagai tamu undangan orang besar seperti Andre. "Kamu mau pesen apa?" "Terserah mas, aku ngikut." Akhirnya Andre memesan makanan yang memang sudah dipilihnya terlebih dahulu. Selang beberapa lama makanan itu datang. Mereka berdua menikmati makanan yang telah diletakkan oleh pramusaji. "Silahkan dimakan, Ci, ini asli enak banget." Suci tidak tahu jika makanan tersebut ternyata mengandung buah pisang. Ketika Suci memakan makanan tersebut, tiba-tiba wajahnya kesakitan. "Mas, ini ada pisangnya?" "Iya, ini memang makanan pembuka dan ada pisangnya. Gimana rasanya?" Suci tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Andre. Ia pun langsung buru-buru mengambil tasnya dan pergi ke kamar mandi. Setelah berada di kamar mandi, Suci langsung bercermin. Betapa terkejutnya Suci melihat wajahnya yang sudah berubah seketika. Wajahnya dipenuhi dengan bintik-bintik merah yang mengitari seluruh permukaan di setiap sudut wajahnya. Suci langsung menghubungi Mary agar segera menjemputnya. "Mer, bantu gua, wajah gua berantakan." "Lu kenapa? Ada apa dengan wajah lu?" "Wajah gua, Mer, tiba-tiba muncul bintik-bintik merah." "Lu makan pisang?" "Iya, tapi gak sengaja. Itu gara-gara Andre. Dia pesen makanan yang ada pisangnya." "Ya udah, bentar, gua ke tempat restoran lu." Dari luaran Andre memanggil-manggil nama Suci. Suci panik seketika. Dirinya harus melakukan sesuatu agar bisa kabur dari Andre. Suci yang kebetulan tidak membawa kain penutup, ia menggunakan tasnya untuk menutupi wajah dan secara perlahan keluar dari kamar mandi. Tepat di depan pintu ruang kamar mandi khusus wanita, Andre telah berdiri. Ia merasa kebingungan dengan Suci yang menutupi wajahnya menggunakan tas. "Suci, kamu kenapa?" Suci hanya terdiam sambil menutupi wajahnya. "Kamu gak apa-apa kan?" Iya mas, aku gak apa-apa. Maaf ya, aku harus pulang sekarang." "Aku antar ya." "Gak usah mas." Suci pun segera menuju ke arah pintu keluar restoran tersebut. Namun tidak berselang lama, Andre mengikutinya dari belakang dan mencoba untuk menarik tas yang sedang digunakan Suci untuk menutupi wajahnya. Dan kejadian yang tak terduga pun terjadi. Andre melihat wajah Suci yang berubah drastis. Wajah Suci benar-benar hancur seperti remaja yang baru memasuki masa-masa dewasa. Tiap sudut wajah Suci muncul bintik-bintik merah yang sangat padat dan merata ke seluruh tempat. "Loh, wajah kamu kok jadi hancur?" Suci tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun lari meninggalkan Andre sambil menanggung rasa malu. Tepat di seberang jalan, Mary sudah menunggu Suci yang sudah panik sambil menutupi wajahnya. Suci pun langsung memasuki mobil dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Andre. Selama dalam perjalanan, Suci masih menangis terseduh-seduh. Ia tak percaya bahwa dirinya sangat sembrono hingga mendapatkan akibat dari apa yang ia lakukan sendiri. "Sekarang kita mau kemana?" "Ke rumah Mbah Iroh. Malam-malam gini." "Iya, terus kapan lagi?" Mary terus mengemudikan laju mobilnya. Namun tiba-tiba di saat mereka melewati sebuah tempat yang benar-benar gelap, tiba-tiba sosok wanita dengan wajah tertutup rambut yang lebat sedang berdiri di tengah jalan. Tentu saja hal ini membuat Mary membantingkan kemudi setirnya. Alhasil mobil itu oleng ke arah pinggir jalan dan menabrak pohon.
Bersamaan dengan itu, Suci melihat sosok wanita yang di tengah jalan tadi sudah berada di sisinya, seraya berucap, "Kamu telah melanggar pantangan." Selepas itu, Suci pingsan dan tak ingat apa yang setelahnya terjadi. Keesokan harinya, Suci sudah tergeletak di salah satu ruangan di rumah sakit. Bersamaan dengan itu, Mbah Iroh mendatangi ruangan tempat Suci dirawat. Melihat keadaan Suci yang sudah tidak berdaya, Mbah Iroh hanya bisa terdiam. Ia hanya bisa menunggu Suci untuk kembali rehat. Berbeda dengan Mary, dia sendiri tidak terlalu parah seperti Suci. Selang beberapa lama, Suci akhirnya terbangun. Namun saat ia terbangun, ia melihat Mbah Iroh sedang berdiri menghadapnya. Akan tetapi Mbah Iroh tidak sendirian. Di sampingnya terdapat sosok putih yang menampakkan wajahnya dengan sangat menyeramkan. "Bah, itu siapa?" "Ini adalah kodam susuk yang memasuki tubuhmu. Aku sengaja keluarkan dia." Suci hanya bisa menangis sambil meratapi hidupnya. "Sekarang kamu sudah tahu kan alasan kenapa kamu tidak boleh melanggar pantangan itu?" Suci hanya mengangguk sambil menahan malu. Ia akhirnya ingin merubah dirinya menjadi seorang wanita yang apa adanya, tanpa mengaitkan susuk untuk keperluan kecantikannya. Oke teman-teman, sekian ceritanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.